Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim as-sadiqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika ala kulli syai'in syahid. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah Bina Dakwah TV yang saya hormati dan saya banggakan. Hampir setiap manusia tidak menyukai akan hadirnya sejumlah musibah dalam kehidupannya, termasuk hadirnya virus corona yang merepotkan kita semua. Hadirnya virus corona ternyata membuat kita menjadi pusing. Bahkan akhir-akhir ini kita pun harus menjaga jarak dengan saudara-saudara kita. Kita pun harus meninggalkan pekerjaan kita. Kita pun harus berada di rumah untuk beberapa saat. Hal ini membuat kita menjadi repot. Bahkan selain daripada itu, kehadiran virus corona atau COVID-19 ternyata juga banyak memakan korban, baik dalam bentuk harta bahkan kematian. Namun khusus bagi orang-orang yang beriman, hanya sedikit jumlahnya di antara mereka yang mampu mengambil pelajaran. Sesungguhnya ada nasihat, ada pelajaran, ada hikmah yang terjadi di balik semua musibah. Bahkan Allah sendiri menjelaskan dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan pertontonkan kepada kamu sekalian tanda-tanda kebesaran kami di bumi ini, di seluruh pelosok bumi ini, dan juga yang ada pada diri kamu sekalian. Hadirin jamaah Bina Dakwah TV yang saya hormati dan saya banggakan. Bagi orang-orang yang beriman, minimal ada 3 nasihat ketika virus corona hadir dalam kehidupannya. Satu di antaranya adalah kamu jangan sombong, karena harta kekayaanmu tidak menjamin kehidupanmu. Pangkat dan jabatanmu tidak akan pernah menjamin pada kesehatanmu. Semua itu adalah hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka orang yang beriman kepada Allah, dia akan katakan subhanallah, maha suci Allah. Dengan hadirnya virus corona yang sangat kecil, ternyata mampu memporak-porandakan ekonomi kita, mampu menghancurkan manusia yang kuat menjadi lemah. Baik mereka pejabat ataupun rakyat biasa, dengan hadirnya virus corona ini mengakibatkan mereka mendapatkan kerugian yang sangat besar. Jamaah Bina Dakwah yang saya hormati dan saya banggakan, kalau saja umat mukmin dia akan mampu mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari adanya virus corona, dia akan berpikir, makhluk apa itu? Bagaimana cara Allah menciptakannya? Bagaimana cara Allah membuat wujudnya? Virus ini tidak bisa diraba. Virus ini tidak dipegang. Virus ini tidak bisa kelihatan kecuali dengan ahlinya. Namun bagi orang-orang yang mukmin, dia akan mengatakan ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Suatu saat Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalah ma ba'udatan pama fawqaha fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasikin. Ingatlah ketika Allah berfirman, ketika Allah membuat perumpamaan untuk menciptakan nyamuk atau ramatuk. Orang-orang yang beriman berkata, ini adalah tanda-tanda kebesaran dari Allah. Ini adalah ayat-ayat Allah. Namun bagi mereka orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Allah, tidak meyakini akan adanya Allah, mereka akan bilang, apa maksudnya Allah menciptakan ini semua? Hadirin jamaah Bina Dakwah TV yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi nasihat yang pertama bagi seorang mukmin ketika virus corona ini mewabah di negeri kita, Allah sesungguhnya memberikan pelajaran kepada kita. Jangan sekali-kali kamu sombong, karena kesombonganmu tidak ada manfaatnya sedikit pun. Dan ingatlah bahwa kesombongan itu adalah pakaian Allah. Seperti Rasul mengungkapkan, al-kibriya'u ridai. Sombong itu adalah pakaianku. Barang siapa yang menyombongkan diri, maka akan aku lemparkan dia ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah Bina Dakwah TV yang saya hormati dan saya banggakan. Nasihat yang kedua, ketika virus corona ini hadir, orang mukmin akan mampu menangkap sinyal nasihat dari Allah. Jangan kamu lupakan Allah. Hidupmu bukan karena dirimu, kekuatanmu bukan karenamu. Manusia tidak memiliki apa-apa. Manusia tidak memiliki daya dan upaya. Semuanya hanya kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangkat dan jabatan titipan dari Allah. Harta benda yang melimpah juga titipan dari Allah. Ingatlah ketika Abu Lahab membanggakan hartanya dan jabatannya, Allah mengungkapkan dalam Al-Quran, ma'agana, tidak akan cukup maluhu harta bendamu, wa ma kasab, dan juga jabatanmu. Saya salah, maka akhirnya Abu Lahab dilemparkan naron ke dalam api Al-Lahab yang membara. Karena orang mukmin akan tahu bahwa hidupnya dia tidak sendirian. Hidupnya ada yang mengatur, hidupnya ada yang mengelolanya, hidupnya ada yang memeliharanya, hidupnya ada yang menjaganya. Hidup dan matinya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Bina Dakwah TV yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi pelajaran yang kedua, nasihat dari Allah yang kedua, yakni kamu jangan melupakan Allah dalam hidupmu. Karena kamu diatur oleh Allah, hidup dan mati kita hanya oleh Allah semata. Dan ingatlah, Allah mengingatkan, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur waladina kafaru awliyauhum tagut yukhrijuhum minan nuri ila zulumat. Allah itu adalah pemimpin kita. Allah itu adalah yang ngurusin kita. Allah yang mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Allah mengeluarkan dari zalim kepada nur. Sementara orang-orang kafir, tuhan-tuhan mereka adalah tagut yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah Bina Dakwah TV yang saya hormati dan saya banggakan. Karena itu dalam hidup kita jangan sekali-kali kita tinggalkan Allah. Jangan sekali-kali kita jauh dari Allah. Kesempatan di bulan suci Ramadan ini, dekati Allah, cintai Allah. Ketika kita dekat kepada Allah,
satu depa, maka Allah akan lebih dekat satu hasta kepada kita. Ketika kita mendekat kepada Allah satu hasta, maka Allah akan dekat kepada kita satu jengkal. Dan ketika kita mendekati Allah satu jengkal, maka Allah akan lebih dekat daripada itu kepada kita. Makanya kalau kita ingin mendapatkan perlindungan dari Allah, ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, dekati Allah, cintailah Allah melebihi cinta kepada dunia kita. Cintai Allah melebihi cinta kepada pangkat dan jabatan kita. Cintai Allah melebihi cinta kita kepada harta benda yang kita miliki. Hadirin jamaah Bina Dakwah TV yang saya hormati, nasihat yang ketiga, kamu jangan lupakan tugasmu. Kamu harus tahu, kita harus tahu bahwa kita hidup di dunia ini tiada lain kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, kami tidak jadikan kamu sekalian, jin dan kamu sekalian, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Bina Dakwah TV yang saya hormati dan saya banggakan, nasihat dari Allah yang ketiga ketika hadirnya virus corona, jangan kamu lupakan tugasmu di dunia. Kalau Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kami jadikan jin dan manusia di muka bumi ini kecuali untuk beribadah kepada Allah. Saudaraku, kita harus sadar, bukan harta, bukan pangkat dan jabatan yang harus kita kejar. Kita harus mengejar ridho Allah dan surga Allah. Sehingga dalam keseharian kita harus terus beribadah kepada Allah, meningkatkan ibadah setiap waktu. Kalau saja biasanya kita disibukkan dengan kehidupan duniawi, kita harus berangkat ke pekerjaan, kita harus melakukan sesuatu yang kaitannya dengan urusan duniawi. Namun ketika terjadi virus corona di masa Ramadan ini, yang biasanya kita harus jalan ke sana kemarin, sekarang diperintahkan oleh Allah, diamlah kamu di rumah. Kamu wahai suami memiliki tugas yang khusus, kesempatan, peluang yang baik, bisa bersama-sama hidup, berkumpul dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak. Kesempatan bagi kita seorang suami untuk memberikan pelajaran, didikan kepada istri dan anak-anak kita. Bukannya ketika virus corona hadir dan kita harus berada di rumah, justru kita menjadi menyesal, menjadi malas. Karena itu gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk memberikan pendidikan kita di rumah kita. Hadirin jamaah Bina Dakwah TV yang saya hormati dan saya banggakan, sesungguhnya banyak nasihat dari Allah yang kita tidak mengetahuinya. 3 contoh nasihat dari Allah saja insya Allah akan membuat kita menjadi terbuka bahwa sesungguhnya kita harus pandai menangkap sinyal-sinyal nasihat dari Allah selain daripada Al-Quran. Kalau saja kita mampu mengambil pelajaran dari setiap musibah, dari setiap peristiwa, insya Allah hidup kita akan semakin hati-hati. Hidup kita akan semakin waspada, karena sesungguhnya semua perbuatan kita akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Summa latus'aluna yauma idzin anin naim. Kemudian Allah akan menanyakan tentang berbagai macam kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Bina Dakwah TV yang saya hormati dan saya banggakan, ceramah singkat tentang 3 nasihat yang Allah kasih kepada kita selain daripada Al-Quran dan sunnah Rasul. Yang pertama, jangan
kamu sombong, karena kita tidak memiliki apa-apa. Kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Pangkat dan kedudukan bukan milik kita, tapi titipannya. Yang kedua, jangan kamu lupakan Allah, karena hidup kita ini semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, jangan lupakan tugas kita dalam hidup di dunia ini. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Kita harus mengejar ridho Allah, kita harus mengejar ampunan Allah, dan kita mengejar surga Allah agar kita menjadi orang yang takwa. Insya Allah ketika titel takwa kita dapatkan, hadiah besar dari Allah adalah kehidupan yang baik, rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, yang pertama Allah akan kasih hadiah. Hidupnya akan enjoy, hidupnya akan nikmat, dan juga akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya itu saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.